pemirsa TVRI, jumpa lagi bersama saya Stevi Mardiani Maruru dalam Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu penting, ayo kita hidup sehat. Nah pemirsa, hari ini kita di Ruang Kesehatan kita akan membahas tentang Beyond Use That Obat. Nah bagaimana itu? Pasti pemirsa di rumah pasti bertanya-tanya, apa sih Beyond Use That Obat atau yang biasa kita singkat BUD, bukan Badan Usaha Daerah ya pemirsa. Dan untuk itu saya langsung mendatangkan narasumber yang luar biasa tentunya, Ibu Apoteker Julita Gebi Rembet Esfam. Langsung kita sapa beliau. Halo Ibu Julita. Halo. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau hadir di Ruang Kesehatan TVRI. Iya, Bu, kalau kita berbicara tentang Beyond Use That Obat ini, apa sih sebenarnya Beyond Use That Obat ini? Apakah sama dengan expired date atau bagaimana, Bu? Kan yang biasa masyarakat tahu itu kan cuman masa kadaluarsa obat. Iya, benar. Padahal setelah obat dibuka atau dikeluarkan dari kemasan primernya itu, dia ada batas penggunaan obat juga. Jadi beda dengan masa kadaluarsanya. Oke, nah itu biasanya ada di kemasan juga Bu atau bagaimana? Ada sih beberapa pabrik yang sudah mencantumkan BUD tiap obatnya di kemasan. Tapi paling banyak sih belum. Paling banyak cuma mencantumkan masa expired atau ED. Betul. Biasanya kan di strip obat ada tercantum batch dan ED kan. ED, iya betul. Tanggal ED-nya. Kalau BUD itu jarang. Cuma beberapa pabrik yang ada BUD-nya. Nah, kalau misalnya sebenarnya BUD ini penting tidak untuk masyarakat ketahui? Oh, sangat penting. Biasanya kalau kami di layanan farmasi, pada saat pemberian obat, penyerahan obat, kami menyampaikan edukasi informasi tentang BUD. Karena BUD itu beda dengan kadaluarsa. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kadaluarsa itu ditetapkan oleh pabrik kan? Iya. Ditetapkan pabrik, stabilitasnya diuji oleh pabrik, dan masanya itu sampai obat itu rusak dalam kemasan utuh. Sedangkan BUD itu ketika kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat. Misalnya kalau obat tablet itu blisternya dibuka, nah itu kan ada obat yang diracik, itu kan dibuka dari kemasan primernya kan, atau sirup setelah dibuka kan masih ada sisa. Nah itu berapa lama dipakai itu yang disebut dengan BUD. Jadi beda dengan masa kadaluarsa obat. Oh begitu. Jadi ini bukan hanya untuk obat-obatan yang diracik saja? Iya, semua obat itu ada BUD-nya. Oke, jadi meskipun kan biasanya di masyarakat atau pemirsa di rumah, begitu ada sirup dibuka, oh yang penting belum ED, masih nanti bulan 7 misalnya atau bulan Desember, masih boleh dipakai. Padahal ada BUD-nya. Karena BUD dan masa kadaluarsa ini sama-sama menjaga stabilitas obat. Kan takutnya obat setelah lama dibuka akan berubah stabilitasnya kan, mungkin juga dia sudah terkontaminasi dengan bakteri atau kuman, mikroorganisme. Jadi BUD ini salah satu cara waktu untuk menjaga stabilitas obat agar efek terapi yang dirasakan pasien itu optimal. Oke gitu. Nah, bagaimana untuk kan tadi Ibu Julita bilang bahwa beberapa obat itu tidak ada BUD-nya diterangkan di kemasan. Iya. Bagaimana supaya kita tahu oh ini untuk obat kayak tablet, sirup ini sudah tidak boleh lagi kalau lihat dari BUD-nya. Kalau dari jangka waktunya mana duluan yang waktunya lebih cepat? BUD apa ED-nya? BUD. Iya. Karena BUD kan setelah obat dibuka, dia tidak mengikuti lagi masa kadaluarsa yang tercantum di obat. Jadi ada waktunya sendiri, batas sendiri. Walaupun kita kan bisa lihat kalau misalnya obat itu rusak atau sirup itu jadi kristal, itu sudah tidak bisa diminum kan. Tapi bagaimana kita memastikan obat itu setelah lama dibuka, disimpan pun di tempat yang tidak terjamin suhu, tipe kelembaban. Kan kalau ada yang biasa di atas lemari itu kan penuh debu. Iya, betul. Nah, itu takutnya terkontaminasi mikroorganisme dan diminum si anak atau yang orang yang di rumah kan nanti takutnya akan timbul efek samping. Bahkan efek terapi yang diinginkan itu tidak akan tercapai. Jadi penyakitnya susah sembuh juga. Oh begitu ya. Iya. Jadi ini dengan kata lain begitu sudah sembuh, obat itu meskipun masih ada,
langsung segera dibuang saja seperti itu atau Nah, bagaimana? itu ada beberapa, tiap obat itu beda-beda BUD-nya. Oke, Nanti seperti kita kita mungkin kita lihat kita di bahas. slide ya. Oke. Nanti kita bahas. Uh-uh. Mulai dari tablet, sirup yang diracik. Iya. Kan ada juga sirup yang diracik, Iya, ditambahkan yang air. ditambahkan iya. Tambahkan air itu biasanya sirup antibiotik. Mm-mm. Beda BUD-nya dengan sirup misalnya paracetamol. Iya, yang langsung kita Yang buka tanpa ada langsung campuran ya. Iya. langsung minum, itu beda BUD-nya. Oke. Jadi ini menarik sekali pemirsa. Jadi pemirsa di rumah yang baru tahu, oh ternyata ada BUD-nya juga tanpa ada. Biasanya kita hanya melihat ED-nya kan? Iya. Jadi kalau obat itu gini, boleh tidak kita simpan obat, tapi obat ini belum dibuka. Ibu Jilta, obatnya ini kita belum buka, tetapi kita masih simpan. Dilihat kita hanya melihat ED-nya saja. Oh ini belum kayaknya. Jadi itu aman. Kalau misalnya obat yang belum dibuka, berarti kemasan primernya kan belum rusak. Jadi dia mengikuti masa kadaluarsa yang tercantum di obat. Di kemasan Iya, itu, di obat kemasan. Kecuali jika sudah terjadi perubahan bentuk, misalnya tabletnya harusnya putih, sudah ada bercak-bercak putih, ada bercak-bercak, itu tidak usah diminum karena tablet itu sudah rusak. Mungkin penyimpanannya yang tidak sesuai standar obat. Oke, begitu ya. Jadi, berbeda juga dengan kalau misalnya ada yang puyer atau apa, itu juga ada. Meskipun tidak dicatat, tetap ada waktunya untuk. Iya, tetap ada waktunya. Makanya itu tugas kami sebagai farmasi, tenaga kefarmasian, mengedukasi kepada pasien. Makanya setiap kali pemberian obat ke pasien, mau di layanan manapun, di fasilitas pelayanan kefarmasian, tetap kami menyertakan juga edukasi tentang BUD-nya. Oke, iya karena banyak mungkin pemirsa di rumah dan kami semua di sini tidak tahu bahwa yang kami tahu hanya ED saja. Begitu melihat kemasan, oke ini nanti bulan 12 berarti masih aman untuk kami gunakan seperti itu. Apalagi kan banyak juga masyarakat yang menyimpan obat di rumah kan. Iya, untuk jaga-jaga kan seperti itu. Biasanya kalau dari dokter, setelah periksa dari dokter, lihat obat yang diresepkan dokter, sakit yang sama kemudian sudah tidak lagi ke dokter, beli sendiri di apotik betul, biasanya kan seperti itu. Nah, biasanya makanya edukasi tentang BUD ini sangat penting untuk masyarakat. Dan sebaiknya tidak menyimpan obat di rumah, apalagi obat keras. Karena kan penggunaan obat keras secara tidak sesuai kan, dengan tidak resep sesuai, dokter ya. Itu kan akan berdampak buruk. Apalagi kalau cuma berdasarkan Google, searching Google kan masyarakat tidak tahu efek samping obat tersebut kan, mungkin ada interaksi. Makanya lebih baik periksakan diri dulu ke dokter baru sebelum kita membeli obat. Iya. Meskipun dengan penyakit yang sama, dengan resep yang dokter yang seperti tadi Ibu Julita katakan bahwa yang penting obatnya saya sudah tahu nih, resepnya apa, tinggal bawa ke apotik saja beli obat gitu. Tidak bisa seperti itu ya? Iya, sebenarnya tidak bisa kan. Ya biasa kan kita malas lagi pergi lagi. Apalagi obat keras. Ini menarik pemirsa, obat keras. Adakah tanda-tanda bagaimana ini tergolong obat keras dengan tidak? Di tiap obat itu ada logo-logonya, ada yang lingkaran hijau, ada lingkaran biru, ada lingkaran merah, tulisan huruf K, ada juga yang lingkaran yang ada tambah merah tapi ada tanda tambah. Nah itu bagaimana itu? Kalau yang hijau itu termasuk golongan obat bebas. Bebas kita dibeli untuk beli tanpa ada resep dokter. Tanpa ada resep dokter. Misalnya paracetamol. Kemudian kalau yang biru golongan obat bebas terbatas. Kalau bebas terbatas, dia pemakaiannya dibatasi, dikontrol, dipantau. Walaupun itu dibeli tanpa resep dokter bisa. Tetapi harus di monitoring penggunaannya. Misalnya ada obat-obat batuk, ada yang biru. Ada kombinasi-kombinasi, tidak susah sebut merek. Nanti lihat kalau ada yang tablet 4 tablet itu biasanya logonya biru. Obat bebas terbatas. Kemudian kalau yang K, lingkaran warna merah, ada huruf K itu termasuk golongan obat keras. Termasuk golongan obat keras itu misalnya obat amlodipin,
misalnya itu obat penurun tekanan darah, itu termasuk obat golongan keras. Kalau Kemudian yang merah plus, iya, termasuk golongan obat psikotropik, narkotik psikotropik, ya itu harus ada resep dokter, tidak bisa tidak ada resep dokter, karena itu kan mengganggu ini kan pikiran, menyebabkan ketergantungan. Makanya Balai POM sangat teliti sekali memeriksa tentang resep itu psikotropik dan narkotik. Tiap bulan di tiap layanan farmasi, mau di apotik, di puskesmas, rumah sakit, harus melapor itu penggunaan psikotropik dan narkotik disertai nama pasiennya. Oke, jadi tidak sembarang untuk digunakan ya. Gitu. Nah, ini bagaimana untuk cara penyimpanan? Selain untuk kita lihat dari BUD-nya dan ED-nya, bagaimana cara penyimpanan begitu obat itu sudah dibuka? Misalnya obatnya sudah dibukakan sirup, biasanya gitu kita simpan. Ada yang bilang jangan simpan di kulkas, ada yang bilang masukkan di kulkas. Nah, ini mana yang benar? Kalau sebenarnya kalau untuk penyimpanan itu ada di kemasan. Harusnya kita itu rajin-rajin baca untuk kan. Suhunya tertentu kan, kayak 30 derajat Celcius seperti itu. Di kemasan itu, misalnya di botol sirup itu ada suhu penyimpanan. Jadi sebenarnya kita itu sebagai pasien harus banyak membaca sebenarnya di etiket itu tertera dengan jelas suhu penyimpanan obat. Setiap obat pasti ada suhu penyimpanan yang tertera jelas, tinggal kita baca dan terapkan. Kalau suhu sirup atau yang racikan paling banyak kan disimpan dalam kulkas. Kulkas ya. Sebenarnya tidak usah, tidak perlu. Ya. Simpan saja di suhu kamar yang tidak terkena matahari langsung. Simpan di lemari yang kontaminasi debunya kurang. Iya. Tidak usah simpan di kulkas. Iya, banyak kan yang melihat bahwa di kemasan itu kayak 30 derajat di bawah. Jadi mereka menjaga dengan kelembapan suhu seperti itu kayaknya di kulkas aman atau di kalau di kulkas kan di bawah 8 derajat. Iya, biasanya di bawah. Biasanya dibilang hanya di cooler, hanya di pintu. Jadi tidak terlalu dirasakan masyarakat ini sedikit-sedikit lebih pintar kan. Kayak di pintu saja supaya kan suhunya tetap terjaga. Perubahan warnanya itu jangan sampai berubah warna kan, itu intinya saja. Iya, stabilitasnya dijaga. Oke, ini pemirsa menarik sekali kalau kita berbicara tentang BUD dan ED. Kalau jangka waktunya itu biasanya dari ED misalnya nih Bu, 12 nanti bulan 12. Biasanya BUD itu dia akan berapa bulan sebelum masa ED-nya ini? Tergantung sediaan. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya tablet. Tablet, iya. Kalau tablet yang di blister itu kan kita minum, buka langsung minum kan? Iya, oke. Kecuali tablet yang ada tablet di wadah yang 1000 tablet, kemudian diecer. Iya. Itu kan kemasannya sudah dibuka. Iya. Kemasan primernya. Nah itu dihitung, dilihat dari ED-nya dulu. Pertama lihat dulu kalau misalnya memang ada BUD dari pabrik. Kalau tidak ada, mengacu ke farmakopenya. Nah, kalau kita berbicara tentang BUD ini pasti akan panjang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi itu bagaimana Bu Julita katakan bahwa dengan obat yang ada di dalam wadah yang cukup banyak kan biasanya dipisah-pisahkan ya. Itu jadi eceran ya gitu. Itu bagaimana, Bu? Misalnya obat CTM, CTM ada 1000 tablet, kan langsung dibuka. Atau vitamin C, IP, itu juga ada di botol-botol kecil-kecil yang isinya 150 tablet. Setelah dibuka berarti kemasan primernya kan sudah dirusak. Dirusak ya. Nah,
untuk penentuan BUD-nya pertama kita lihat dulu apa memang pabrik itu sudah mencantumkan BUD atau belum. Kalau seandainya belum, berarti mengacu ke farmakopenya US, dilihat lagi masa expire obat. Apabila masa expire setelah kemasan dibuka, pada saat dibuka lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan, maka BUD-nya itu adalah 1 tahun. Oke, begitu ya. Jadi kalau tidak ada tulisan BUD dari suatu produk, kita pakai tadi itu yang 1 tahun sebelum. Kurang dari 6 bulan berarti mengikuti masa expire-nya. Oke. Itu untuk tablet. Nah, ini bagaimana dengan racikan puyer kapsul nih yang ada di slide, Bu? Bisa jelaskan? Kalau yang racikan atau misalnya diracikan puyer, ada beberapa obat kan, misalnya 5 macam obat, dilihat mana masa expire yang paling singkat. Oke, iya. Setelah pas digerus itu, misalnya yang paling singkat, misalnya CTM tadi, digerus 6 bulan setelah 12 bulan, misalnya 12 bulan pas digerus masa kadaluarsa dari CTM itu 12 bulan, dihitung 25% kali 12 bulan. Itu dari untuk masa BUD-nya? expire yang paling singkat. Berarti iya. puyer itu bisa digunakan selama 3 bulan. 3 bulan, oke. Namun apabila puyer tersebut mengandung antibiotik, biasanya kan dokter juga meresepkan puyer ada dengan kandungan antibiotik, harusnya kan habis. Iya, antibiotik harus habis, ya. Harusnya habis. Biasa dokter di puskesmas meresepkan antibiotik itu 3-5 hari. Jadi puyer itu harusnya habis. Makanya kami menginformasikan ke pasien ya. Sisa obat itu yang ada mengandung antibiotik itu harus segera dibuang. Takutnya pasien akan mengkonsumsi kembali obat tersebut. Kalau antibiotik yang dipakai tidak sesuai resep dokter kan takut akan terjadi resistensi. Resistensi antibiotik yang sekarang memang masih lagi boomingnya ini resistensi antibiotik. Itu untuk racikan yang mengandung antibiotik. Oke. Nah, ini untuk setelah racikan puyer ada lagi yang perlu dia. Obat apa lagi, Bu? Yang sirup. Oke, sirup. Yang sirup ini kalau sirup yang dicampur atau yang diracik, ada sirup antibiotik, serbuk, sirup kering. Iya. Biasanya pas dibuka kan akan dicampur air. Iya, benar. Nah, masa BUD-nya itu tidak lagi mengikuti masa expire, masa kadaluarsa yang di kemasan. Kemasan, iya. Masa BUD-nya itu 7-14 hari. 7 sampai. Oke. Jadi biasa itu ada apoteker atau apa bilang ini dihabiskan selama 7 hari ya. Iya, setelah 7 hari dibuang. Jadi meskipun masih ada sisa, tetap dibuang. Iya, tetap dibuang. Tapi kalau misalnya dia mengikuti atau minum obat secara teratur, pasti tidak ada sisa ya. Iya, obat itu habis. Betul. Nah, ini pemirsa di rumah atau masyarakat minum obat ketika ada gejala. Kalau sudah tidak ada gejala, ya sudah skip dulu tuh obat. Nanti kalau ada gejala lagi minum lagi. Nah, ini sebenarnya itu tidak berlaku untuk antibiotik. Oke, iya. Untuk obat yang mengandung antibiotik, yang ditakutkan yang tadi itu resistensi obat. Ya. Resistensi obat itu ketika kita minum saat ini masih mempan dengan amoksisilin. Iya. Minum cuma 1 tablet, 2 tablet, berhenti minum kan, jadi putus obat. Setelah kena lagi penyakit yang sama berikutnya, amoksisilin itu sudah tidak mempan lagi. Jadi harus tambah lagi antibiotik yang lebih besar lagi. Lebih besar efeknya kan. Nah, sekarang sampai saat ini sudah tidak ada lagi penemuan antibiotik terbaru. Ditakutkan sekarang ini efeknya lebih tinggi, antibiotik yang digunakan akhirnya tidak ada lagi antibiotik yang bisa membunuh kuman itu karena kuman tersebut sudah kebal dengan semua antibiotik. Jadi sudah tidak ada obat lagi kan. Nah, itu yang harusnya tidak bisa mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan.
Dan di Gorontalo ini untuk antibiotik, semua apotek sudah tidak bisa lagi mengeluarkan antibiotik, memberikan layanan antibiotik kepada pasien tanpa resep dokter. Oke, jadi harus ada resep dokter baru bisa pasien atau masyarakat untuk bisa membeli antibiotik itu kan, Bu? Idealnya kan harusnya semua obat keras harus ada resep dokter. Iya benar. Selain sirup, puyer, ada lagi sediaan yang perlu diperhatikan untuk kalau yang sirup yang non racikan, sirup yang tidak diracik, misalnya paracetamol atau sirup yang suspensi. Suspensi itu antasida. Antasida kan nanti kalau mau dipakai kan dikocok dulu, namanya suspensi. Suspensi ya. Masa BUD-nya itu 30 hari setelah kemasan dibuka. Oke, jadi meskipun di situ di ED-nya nanti itu untuk kemasan sebelum dibuka ya. Oke, jadi kalau misalnya, jadi ini perlu dicatat ya pemirsa, karena tidak semua kemasan punya BUD ini kan. Jadi untuk sediaan sirup dia harus berapa tadi? Kalau sirup yang racikan 7 sampai 14 hari. Kalau untuk yang sirup yang tidak racikan 30 hari. 30 hari. Jadi memang harus sudah 1 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 1 bulan dan masih ada, harus baiknya dibuang. Iya. Nah, iya. Kalau untuk setelah sirup, racikan, ada lagi obat-obat yang perlu disalep. Salep. Iya. Ini bagaimana? Salep, krim, lotion yang sediaan semi padat. Masa BUD-nya juga sama. 30 hari. 30 hari setelah obat itu dibuka. Oke, iya. Nah, ini tadi tetes mata sama tetes telinga. Gimana obat tetes mata sama tetes telinga ini mini dos yang kemasan kecil-kecil. Ada tetes mata biasanya yang kan sekali pakai kayaknya itu ya. Iya, sekali pakai. Setelah dibuka itu cuman 3 hari, 3 kali 24 jam masa BUD-nya. Oke. Jadi tidak bisa lama-lama ya. Itu kan takutnya terkontaminasi dengan bakteri. Akan berdampak buruk kan ke pasien. Oke. Nah, kalau untuk penyimpanan tetes mata dan tetes telinga ini, untuk jangan sampai dia, kan masih ada 28 hari nih. Dari misalnya dia selama seminggu dia sakit mata atau sakit telinga ditetes, kemudian masih ada sisa waktu. Ini disimpan di suhu ruang seperti biasa saja. Suhu ruang di bawah 30 derajat. Ya, jadi bukan hanya di sembarangan tempat saja pemirsa untuk diletakkan obat-obat ini ya. Kalau perlu khusus ada lemari obat khusus ya untuknya. Tapi tidak apa-apa untuk obat itu dicampurkan dalam satu lemari jika penyimpanannya. Kan takutnya jangan sampai terkontaminasi dengan obat-obat, akhirnya sirup obat ini dicampur, tidak ada penanganan seperti itu. Tidak apa-apa kalau di rumah, kalau untuk ukuran rumah sih tidak apa-apa. Aman. Kecuali kalau di Vaskes, fasilitas kesehatan itu harus pisah-pisah. Antara vaksin dengan obat injeksi tidak bisa bercampur. Tapi untuk skala rumah, untuk P3K yang sederhana itu bisa ya. Nah, tetes, salep, apalagi ya obat-obat yang biasa perlu untuk BUD-nya ini, perlu diketahui oleh pemirsa di rumah. Yang insulin juga. Oke, insulin ya. Insulin yang untuk yang penyakit DM, diabetes mellitus, biasa kan mendapat insulin yang pen, flex pen itu kan. Disimpan di kulkas. 2 sampai 8 derajat. Ini di kulkas yang di bawah bukan yang beku. 2 sampai 8 derajat 28 hari. 28 hari. Begitu sudah dibuka? Iya, setelah dibuka. Kan setelah dibuka itu kan masih ada sisa. Nah, itu digunakan selama 28 hari. Oke, nah ini bagaimana dengan obat-obat yang digunakan lewat dubur? Nah, itu kan ada juga yang agak cair kan, kemudian dimasukkan obat panas. Ada kan beberapa obat panas seperti itu. Itu bagusnya disimpan di freezer apa di bawah, di cooler? Tergantung, dilihat lagi di kemasan primernya. Kalau seandainya di situ disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat, berarti simpan di refrigerator. Oke, ya benar. Kalau yang supo, ada juga yang disimpan di refrigerator, kulkas. Bukan kulkas beku ya, kulkas yang di bawah. Di bawah, iya. Kulkas itu, ada juga yang disimpan bisa di suhu ruang. Oke, jadi tidak apa-apa, nanti dilihat saja di kemasannya ya. Iya, saja di kemasan suhu penyimpanannya. Oke. Untuk yang supositoria, yang sediaan yang dimasukkan lewat
anus, Iya. itu di masa BUD-nya itu 90 hari. Oke, 90 hari. Tapi kalau itu kalau kemasannya sudah dibuka. Iya, setelah dibuka. Tapi kalau belum dibuka kan masih aman, Iya, masih kita masih bisa aman. tetap Tetap, lihat dari iya, ED-nya itu. tetap Oke. mengacu pada masa kadaluarsa yang ada di kemasan. Kemasan. Baik, ini menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi sudah bagaimana penggunaan obat yang tadi salep, krim, sirup, sama racikan, ya puyer. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau kita lihat di sini tingkat resiko kontaminasi, bisa dijelaskan, Bu? Kalau yang ini sediaan steril, Oke, ya. steril. BUD-nya juga kan beda dengan yang sediaan-sediaan sebelumnya. Sediaan steril ini berdasarkan resiko kontaminasi ketika obat itu disimpan. Takutnya kan terkontaminasi dengan orang yang ada di sekitar situ, di obat itu disimpan. Ya. Oke, jadi bisa ya terkontaminasi dengan orang-orang Iya. sekitar? Oke, terus? Misalnya ini, kalau misalnya resiko kontaminasi tinggi, obat-obat kanker, Iya. itu kan kontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekitar situ kan sangat tinggi. Makanya dia juga disimpan di ruangan khusus. Iya. Kalau kontaminasi sedang dan rendah, kalau yang rendah misalnya sediaan steril yang dexamethasone, itu kontaminasi dengan si penyimpan itu rendah. BUD-nya beda berdasarkan tingkat resiko kontaminasi yang tadi. Suhu penyimpanan juga berpengaruh. Kalau disimpan di suhu kamar, resiko kontaminasi rendah yang steril, dexa yang seperti tadi 48 jam. Kalau yang sedang 30 jam. Sedangkan yang kontaminasi tinggi BUD-nya lebih rendah lagi, lebih pendek, 24 jam. 24 jam. Kalau disimpan di kulkas bawah 2-8 derajat, masa BUD-nya lebih panjang. Yang kontaminasi rendah 14 hari, yang sedang 9 hari, sedangkan yang tinggi 3 hari. 3 hari. Kalau di beku, boleh juga disimpan di suhu beku, kurang dari 10 derajat, itu kira-kira 45 hari. Oke, jadi tergantung dari suhu Setelah penyimpanannya. itu obat itu dibuka. Oke ya, nah tadi sebelum kita masuk tadi di risiko kontaminasi tadi Ibu Julita katakan bahwa untuk obat yang, kalau bagaimana dengan yang cair, yang biasa kan beberapa masyarakat juga menyediakan itu di rumah, kayak obat cair yang seperti untuk asma atau apa yang biasa mereka kayak mau biasa deh, bukan biasa ada kayak ada sediaan, ada sediaan-sediaan seperti itu yang mereka sediakan. Itu bagaimana? Ada waktunya juga, waktunya berapa? 90 hari. 90 hari. Begitu sudah dibuka? Yes, Oke, jadi cukup lama ya, tidak seperti kayak 7 hari setelah dibuka. Dia mirip suppositoria. Jadi aman agak untuk itu agak lebih, dan penyimpanannya seperti biasa atau disesuaikan seperti tingkat kontaminasi ini? Kalau yang itu kan bukan sediaan steril. Oke. Kalau ini yang risiko kontaminasi tadi itu cuma untuk sediaan steril. Yang jadi harus ada cara penyimpanan pembuatannya itu khusus. aseptis, yang tidak ada mikroorganisme. Itu untuk sediaan steril, BUD-nya itu berdasarkan resiko tingkat kontaminasi. Kalau yang tadi inhalasi dan sediaan yang lainnya yang bukan produk steril, dilihat suhu penyimpanannya, dilihat di kemasan primer. Semua obat itu suhu penyimpanannya itu lihat di kemasan primernya. Karena kondisi penyimpanan yang ditetapkan oleh pabrik itu sudah diuji coba. Uji coba oleh pabrik sebelum diedarkan ke masyarakat. Makanya harus rajin-rajin membaca. Iya, kan biasanya kita kalau sudah buru-buru panik,
ya sudah sekedar itu Mbak, minum saja obat, beli, simpan asal tanpa memperhatikan cara-caranya itu. Biasanya juga kan catatan di obat itu kecil sekali, apalagi kalau orang tua yang beli kan agak kesulitan mereka membaca itu. Itu menjadi salah satu tantangan buat pemirsa di rumah untuk membacanya. Kan tentunya seperti itu. Nah Bu, kalau dengan ini, kan obat yang sudah ED atau yang sudah lepas BUD-nya ini harus dibuang. Nah, bagaimana dengan obat-obat yang harus dibuang itu? Penanganannya seperti apa? Apakah dibuang seperti itu saja? Kan tentunya takutnya ada kontaminasi lainnya atau bagaimana, Bu? Untuk yang sirup, bisa dicampur dengan air, kemudian dibuang di wastafel. Oke, jadi jangan langsung buang sekalian botol dan masih ada sirup. Tapi sebelumnya itu etiketnya itu dilepas dulu. Oh, labelnya? Iya, label yang tertempel di kemasan itu harus dilepas dulu. Wow, ini biasanya kita langsung buang saja, begitu kita sudah buang saja. Oh, itu harus dicabut ternyata. Tujuan mengubah bentuk dari obat itu agar obat itu tidak disalahgunakan. Oke, iya. Kalau yang sirup, labelnya itu dibuka, kemudian isinya itu dicampur dengan air, kan langsung dibuang. Setelah dicampur dengan air dibuang, dan botolnya bisa dibuang di sampah rumah tangga. Oke, iya. Kalau yang tablet blister, dikeluarkan dulu dari kemasan primernya, digunting-gunting. Dibuka semua dulu ya? Jadi kemasan primernya itu digunting-gunting. Kemasan primernya itu dibuang di tempat sampah, tempat sampah biasa, sampah rumah tangga juga bisa. Kemudian yang tabletnya itu dihancurkan, penanganannya cukup yang mudah pemirsa di rumah mau lakukan. Tabletnya dicampurkan, dihancurkan, kemudian dicampur dengan tanah atau ampas kopi. Oh gitu, jadi tidak serta-merta sudah lewat langsung buang. Iya, biasa seperti itu. Wah, ini kayaknya kita berarti agak-agak keliru penanganan. Menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan juga kan. Benar. Nah, setelah obat itu dicampur dengan tanah, bisa diletakkan di satu wadah tertutup. Nah, wadah itu yang dibuang ke tempat sampah. Jadi sudah bercampur dengan, tadi mau dicampur dengan tanah, apa kopi? Dikeluarkan dulu dari kemasan primer. Kemudian dihancurkan, dicampur dengan ampas kopi atau tanah. Setelah tercampur, baru dimasukkan dalam wadah tertutup. Wadah tertutup itu dibuang di tempat sampah. Oke, begitu ya. Nah, ini tadi untuk sirup, tablet. Nah, bagaimana dengan yang kayak cair? Sama juga, yang kayak tetes mata? Itu dibuka dulu, campur air juga? Iya. Jangan lupa labelnya itu dikeluarkan. Dicabut. Iya. Karena kalau waktu itu zaman COVID, tapi masker. Banyak kan masker yang dipakai ulang. Iya, banyak info-info seperti itu. Masker yang dijual sangat murah, waktu itu kan masker lagi sulit didapatkan dengan harga yang mahal. Banyak yang menyalahgunakan, mengambil masker yang di tempat pembuangan akhir, kemudian didaur ulang. Oh iya benar, dicuci kemudian lagi ya. Dan dijual kembali dengan harga yang murah. Wow, iya. Nah, makanya pembuangan obat juga menjaga hal-hal tersebut terjadi. Oke, jangan sampai obat itu dipungut kemudian dijual lagi dengan harga yang murah. Apalagi kan sekarang banyak marketplace kan, orang kan mau beli sekarang mudah, semua bisa diakses semua lewat genggaman tangan. Mau beli obat di marketplace ini kan ada banyak obat-obat yang dijual di situ kan. Benar, sumber-sumber yang tidak resmi. Nah, takutnya dari situ itu. Dari obat-obat kadaluarsa yang didaur ulang, yang dicetak kembali masa kadaluarsanya dan dijual dengan harga yang murah. Apalagi obat-obat yang mahal, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan obat seperti itu, mencari uang dengan cara seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau salep ini bagaimana caranya? Kan biasanya salep itu untuk stikernya itu langsung memang dicetak langsung di pokoknya kemasan primernya itu dirusak, mau digunting-gunting. Oke, jangan sampai utuh dibuang ya. Jangan sampai utuh mau buang. Oke. Ini berarti pemirsa di rumah, pulang rumah kalau mau buang obat itu jangan lupa dicabut labelnya. Jangan lupa kalau yang blister paling banyak kan di rumah yang di blister itu kan
tablet iya betul. paracetamol dikeluarkan dulu, digunting dulu. Kemasan primernya dikeluarkan dulu obatnya dari kemasan obat tersebut. Iya. Nah itu biasanya kalau kita lihat nih untuk masyarakat awam, bagaimana? Oh ini kayaknya ini tanpa kita melihat biasanya kan tulisannya kan cepat Kecil-kecil. iya cepat kecil-kecil dan pudar. akan cepat pudar. Iya. Itu bagaimana? Ini kayaknya obat sudah tidak boleh pakai. Kalau seandainya mau minum obat yang tidak ada ED-nya, misalnya tinggal 3 tablet, tanggal ED-nya tidak ada. Kalau yakin, kalau saya sih pribadi, saya tidak mau minum lagi obat yang seperti itu. Makanya untuk mau beli obat, mau diambil dulu obat, kan lihat dulu masa kadaluarsa ada di pinggir-pinggir bawah kan? Iya benar. Di tepi-tepi obat itu, diminum dulu obat, digunting obat yang tidak ada DP kadaluarsa. Oh, jadi supaya tidak hilang catatannya. Iya. Jadi tanggal kadaluarsanya masih ada di obat sampai terakhir, sampai obat itu diminum paling akhir. Iya betul. Nah ya karena biasanya orang itu masyarakat lihat obat kayak obat pusing sakit kepala, belilah 1 strip isinya berapa 4-6, diminum 1 enakan taruh aja, nanti 2 bulan lagi gejala sakit baru diminum lagi. Padahal itu sebenarnya paling banyak itu di kios-kios. Iya benar, dan paling itu kan harusnya mereka harus sudah lihat tadi BUD-nya itu berapa, tidak boleh tunggu berlama-lama untuk tablet seperti itu kan. Nah kalau di kios, iya benar, kalau di kios-kios bagaimana sih di kios-kios dengan obat-obat itu? Nah pasti ini kan apakah juga ada pemantauan khusus untuk obat-obat yang dijual di kios-kios? Kalau untuk pemantauan kan itu dari Balai POM, ranahnya Balai POM kan. Kalau untuk para penjual, untuk mereka secara mandiri, oke ini kayaknya obat yang saya jual sudah tidak boleh lagi, atau penyimpanannya bagaimana? Buat mungkin pemirsa di rumah yang ada juga punya warung atau punya usaha menjual obat, bisa disendirikan, jadi tidak bersama-sama dengan produk makanan lain. Kalau yang di kios itu dilarang menjual obat. Oke. Karena sarana untuk menjual obat itu ada izinnya. Yang paling kecil itu kan toko obat. Iya. Kemudian apotik. Iya. Yang lebih besarnya lagi PBF, pedagang besar farmasi. Okay, dan yang paling besar pabrik. Jadi di kios itu ilegal sebenarnya. Oke, tapi kan biasa ada yang puyer-puyer. Makanya penjual-penjual itu menyembunyikan obat itu kalau ada pemeriksaan. Ya, jadi sebenarnya kalau pemirsa mau beli obat, belilah di apotik, di tempat yang resmi yang ada izinnya. Nah, supaya lebih dilihat, karena ada pemantauan khusus ya untuk itu. Lebih legal, sumbernya terpercaya. Banyak sekarang obat-obat palsu yang beredar kan? Iya. Oke, ini untuk ini lagi Bu, ada alkohol. Alkohol juga termasuk tidak? Untuk tidak ada BUD-nya? Oh tidak. Kalau alkohol itu kan termasuk di bahan medis. Oh jadi habis pakai. Jadi tidak ada. Dia bukan termasuk obat. Oke, jadi aman untuk bisa digunakan meskipun sudah dibuka, sudah dirusak kemasan primernya, tetap bisa. Tinggal lihat saja penyimpanan. Kalau sangat berdebu, mungkin efeknya akan kurang. Oke, ya. Karena beberapa ada juga alkohol ini ada kayaknya warna-warna ya Bu ya. Ada alkohol yang dia berwarna kayak sedikit kuning-kuningan, ada alkohol yang putih. Oke, Livan. Itu apa sebenarnya beda dari alkohol itu? Beda kandungan. Kalau Rivanol kan itu lebih ke cuci luka kan. Oke, yang kuning. Iya. Yang kayak kuning-kuningan ya. Kuning itu Rivanol. Kalau yang alkohol 70% juga biasa digunakan juga antiseptik sih, cuci tangan. Itu yang alkohol 70%, itu yang bening. Warnanya bening. Iya. Kalau yang kuning itu etanol, etakridin namanya. Oke, jadi ada pembeda untuk itu, tetapi bisa juga digunakan. Mereknya yang saya bilang tadi. Oh iya, jadi cuma hanya penggunaannya saja yang sering digunakan seperti itu. Yang etakridin itu biasa digunakan untuk itu luka. Oh, untuk luka saja. Untuk luka yang tidak cukup besar pada saat itu atau? Luka yang tidak terbuka lebar. Luka yang untuk anak-anak. Yang di anak-anak. Iya, yang biasa sering berlarian kan anak-anak jatuh, bisa ditangani dengan alkohol itu. Mau cuci luka. Ini juga obat kalau
Oh, ini hanya untuk obat-obat yang dalam bentuk cair, salep ya. Kalau misalnya ada juga seperti kayak obat-obat yang kayak spray. Kan ada obat-obat yang kayak bentuk spray untuk penanganan biasa kalau cedera-cedera kan biasa ada Oh, itu spray, sama iya. dengan alkohol, BMHP. Itu termasuk Oke. bahan medis habis pakai, bukan termasuk. Obat. Heeh. Oke, jadi juga aman bisa sebenarnya. Meskipun bisa digunakan. Kan biasanya sekali semprot itu kan tetap masih ada sisa-sisanya kan, seperti itu. Oh, kalau yang kecuali yang mengandung obat misalnya etil klorida, Yes, iya, etil klorida itu termasuk obat juga Heeh. karena mengandung sediaan obat di dalam Iya, sebagai anestesi lokal. Lokal, kan? iya benar. Waktu penggunaannya boleh lihat di kadaluarsa, mengikuti Kadaluarsa? kadaluarsa, iya. Oke. Kalau lewat dari kadaluarsa efeknya itu sudah tidak seefektif, sudah tidak efektif sebagai anestesi. Tapi sebenarnya masih boleh digunakan, cuma Iya, tidak masih boleh. seefektif Tapi dari. tidak terlalu efek anestesinya berkurang jauh. Oke, tapi masih boleh. Masih boleh. Meskipun kalau cuma biasa Itu kan kan untuk obat luar kan. obat luar, ya betul. Jadi meskipun sudah ED, nah ini sebenarnya kalau begitu dia sudah ED, berapa bulan setelah cantuman ED itu bisa kita gunakan lagi? Biasa Tidak kan usah. tak usah kalau Iya. sudah ED. Biasanya kan ada masyarakat nih bilang, ih tidak apa-apa ED-nya 12 masih boleh digunakan sampai Februari tahun depan gitu. Sedangkan pabrik saja kan Aku itu bilang kan sudah ED terakhir ya. Iya, hasil penelitian dari produsennya kan. Iya, iya, karena banyak beredar itu. Oh, kalau ED itu berarti tanggal dia pembuatan sampai ini, jadi aman, masih boleh digunakan sebulan setahun. Menyesatkan itu hoax. Ya biasanya kan informasi seperti itu yang takutnya masyarakat mendapatkan juga seperti itu. Jadi diluruskan ya. Jadi begitu sudah ED atau bagusnya sebelum ED. Iya, sebelum ED. Obat-obat Sebelum ED. itu sebelum ED. Berapa bulan atau berapa minggu sebelum ED? Obat itu Sebelum ED pas misalnya besoknya ED nih misalnya. biasanya kan di kemasan primer itu masa ED-nya kan tercantum bulan dan tahun. Tahun ya, tanggal, 4 bulan, per tahun. 24 berarti April 2024. 24, iya. Berarti obat itu bisa digunakan sampai tanggal 30 April 2024. Oke. Setelah lewat dari 30 April 1 Mei, berarti obat itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Oke, tapi kalau sudah ada juga kan memang langsung tertulis dengan Tanggal, tanggalnya. iya. Jadi sebelum tanggal itu sehari lah sebelum itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Pas Atau tanggal pas itu tanggal juga itu boleh. Oke, jadi masih boleh ya untuk dikatakan seperti itu. Ini selain ada tingkat resiko ada lagi yang mau lanjutkan. Ini ini tadi, insulin yang Lexpan. insulin tadi Ya, oke. 28 hari. Ya, benar. Ini untuk yang penyakit-penyakit itu yang tadi diabetes. Diabetes, iya. Biasanya kan diperoleh juga dari resep dokter. Setelah dibuka, disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat di kulkas. Kulkas ya. Di masa BUD-nya itu 28 hari. Nah, ini kalau misalnya disimpan di kulkas, kalau ada bahan-bahan makanan tidak apa-apa. Atau dia harus dibungkus pakai plastik, Iya, kemudian sebaiknya seperti itu. dibungkus pakai plastik. Iya, dipisah. Ada ruangan dalam kulkas itu bisa untuk insulin. Iya, iya, karena bilang, aduh gimana Bu, saya mau pisah, kulkas saya juga cuman susah kalau dipisah. Iya, walaupun cuma satu disediakan tempat khusus untuk penyimpanan ini. Jadi kita bisa isi di dalam kantong plastik, Atau di kemudian dalam wadah. untuk dipisah. Wadah yang tertutup. disimpan di dalam Ada wadah ada warnanya kayak harus warna gelap. Tidak, yang penting wadah tertutup ya. Kan tujuannya untuk pemisahan dengan Kontak bahan rumah makanan. tangga. Iya. Oke, jadi ini pemirsa menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi sudah lewat cara-caranya bagaimana kita penanganan untuk obat-obat yang sudah lewat atau sudah lewat ED atau yang sudah BUD. Nah, sebenarnya bagaimana dengan vaksin? Nah, ini apakah juga ada expirednya, ada BUD-nya, supaya mungkin masyarakat atau pemirsa di rumah, oh ternyata vaksin ini ada waktunya,
bagaimana? Kalau untuk vaksin, dia ada masa expire date-nya, ada juga VVM. VVM itu apa, Bu? VVM itu indikator, ada bulatan indikator yang ada di tiap, tapi tidak semua vaksin ada VVM-nya. Ya. Untuk vaksin-vaksin yang imunisasi dasar, kebanyakan sudah ada VVM-nya. VVM itu salah satu cara agar kita mengetahui vaksin itu masih bisa digunakan atau tidak. Nanti dilihat ada kotak di bulatan itu. Kalau kotak itu lebih terang dari bulatan yang di luar. Oh, yang kotak VVN itu ya? VVM-nya ya. Kalau dianya lebih terang dari yang bulatan itu yang di luarnya, lingkaran di luarnya, berarti masih bisa digunakan. Kalau kotak itu sudah lebih gelap atau sama atau sudah lebih gelap, berarti vaksinnya sudah rusak. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Berarti menandakan suhu penyimpanan itu tidak sesuai standar. Oke, nah kalau untuk penanganan kayak vaksin seperti itu ada penanganan khusus untuk limbah-limbah cair yang medis seperti itu atau bagaimana? Kalau misalnya masyarakat awam misalnya dapat menemukan seperti itu, dibuang seperti ini, gimana supaya jangan sampai hanya dibuang sembarangan seperti itu? Kalau yang tetap dicampur air seperti itu? Dicampur, apalagi itu kan virus kan di dalam. Iya, betul. Di dalam kan ada virus yang berbahaya, yang sangat berbahaya. Lebih baik seperti itu tadi, dicampur tanah, dimasukkan dalam wadah tertutup, kemudian dibuang di tempat sampah. Kalau dicairkan dengan air takutnya mikroorganisme virus itu akan membunuh mikroba baik yang ada di saluran air yang di IPAL itu. Instalasi pembuangan air limbah itu untuk vaksin. Nanti itu ranahnya petugas limbah. Baik. Kalau yang tadi untuk vaksin, kembali lagi ke BUD. Vaksin itu ada BUD-nya. Tiap vaksin beda-beda BUD-nya. Wow, Misalnya BCG, setelah vaksin itu dibuka, vaksin itu hanya bisa digunakan selama 3 jam. Oke, 3 jam. Campak 6 jam. Kalau yang polio bisa 2 minggu. Kalau yang sekarang NOPV, sekarang kan ada polio yang tipe 2. Itu BUD-nya setelah dibuka hanya 1 hari. Oke, 1 hari ya? 1 hari, ya. Seperti COVID kemarin kan, itu ada macam-macam. Ada Pfizer, Moderna, ada Sinovac. Beda-beda juga BUD-nya setelah vaksin tersebut dibuka. Tiap vaksin itu ada juknisnya masing-masing. Jadi itu harus dipelajari oleh kami tenaga farmasi agar benar-benar kami menyediakan obat, vaksin, sediaan farmasi yang benar-benar terjaga stabilitasnya agar masyarakat yang mendapatkan obat dan vaksin tersebut mendapatkan efek terapi yang dirasakan masyarakat itu benar-benar optimal. Nah ini tadi sudah dari vaksin ya, dari ED atau BUD-nya vaksin. Nah bagaimana kalau misalnya dengan produk-produk atau obat-obat yang ini kalau kita lihat dari warnanya atau kita lihat dari, kalau vaksin kan kita lihat dari lingkaran VVM-nya. Nah kalau obat-obat yang ada di rumah tangga disediakan oleh pemirsa di rumah untuk menjaga-jaga, itu bagaimana kita lihat ini obat kayaknya sudah tidak bagus untuk digunakan dan bagaimana efeknya jika kita menggunakan obat itu? Kalau yang obat tablet, obat tablet yang biasanya warna putih, sudah ada perubahan warna, mungkin karena suhu penyimpanannya yang tidak stabil. Sebaiknya obat tersebut tidak usah diminum, karena obat tersebut sudah rusak. Ada tidak pernah kejadian dia sebelum Beyond Use That obatnya, ED-nya tapi sudah dia berubah warna? Ada. Itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Iya benar, karena mungkin pemirsa rumah ini kan belum 7 hari, ini belum 3 hari, kenapa sudah berubah warna? Takutnya masih boleh digunakan, belum lewat BUD-nya gitu. Kalau sudah ada perubahan warna, perubahan bentuk, itu sudah rusak. Berarti sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, begitu juga sirup, kalau sudah mengkristal, sirupnya sudah mengkristal, berarti sudah tidak usah lagi digunakan. Mengkristal dalam artian kalau jangan sampai masyarakat pemirsa ini gara-gara disimpan di kulkas mungkin jadi akhirnya jadi mengkristal, tidak. Nah makanya obat tersebut tidak usah disimpan di
kulkas, Oke. agar bisa diketahui perbedaannya kan. Paling banyak itu sih yang saya temui itu paracetamol yang sediaan drops yang untuk bayi. Bayi ya. Biasanya dia akan cepat 1 bulan 2 bulan setelah dibuka akan mengkristal. Oke, ya, Pas ya. ditarik ada sudah berubah bentuk kan harusnya cair sudah jadi kental. Oke, jadi dia agak-agak kesulitan begitu ditarik ya. Makanya kalau obat seperti itu sudah rusak, sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Oke. Walaupun belum melewati masa BUD. BUD-nya, iya. Nah, kemudian selain itu ada lagi tanda-tanda khusus yang perlu diketahui selain dia berubah warna, bentuk. Iya, berubah warna, berubah bentuk, berubah bau. Oke, bau. Ini biasanya ada bau, kan pasti orang, ya tetap baunya sebagai bau obat, bagaimana? Tapi kalau misalnya orang sudah biasa mengkonsumsi obat, misalnya yang obat penurun tensi, yang penurun tensi itu kan obatnya sudah seumur hidup. Iya, dikonsumsi tiap hari. Ya. Jadi dia sudah tahu baunya, pasti dia sudah tahu bau khas dari obat tersebut. Kalau baunya berubah, berarti obat tersebut sudah rusak. Oke, jadi ini perlu sekali kita ketahui selain warna, bentuk, dan baunya. Oke, karena biasanya bentuk ini, apalagi kalau obat-obat yang botol kan biasanya kan memang di dalam botol yang gelap, itu yang susah kita lihat dari luar, harus ditumpah dulu ya, seperti itu. Itu kenapa sih, ini kan menarik sekali, kenapa tuh obat-obat itu biasanya di dalam keadaan botol yang agak gelap? Agak gelap agar dia tidak terpapar langsung dengan sinar matahari. Oke, jadi ini ada produk-produk dibuat khusus untuk menjaga tetap stabilitas obat itu ya, kira-kira. Ya, ini menarik sekali pemirsa, kalau kita membahas obat pasti pemirsa di rumah, oh jadi obat. Nah, sekarang pemirsa di rumah mungkin harus cari-cari obat di rumah, dilihat BUD-nya atau ED-nya, pastikan obat di rumah itu tetap sehat. Nah, mungkin ada pesan-pesan Ibu Julita buat pemirsa di rumah terkait pembahasan kita pada saat ini. Untuk masyarakat yang ada di rumah, terapkan dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Pertama, dapatkan obat itu di sumber resmi yang ada izinnya, di apotik, di toko obat. Jangan membeli obat di luar jalur resmi yang tidak ada izinnya untuk menghindari terjadi pembelian obat-obat palsu. Kemudian dagu, gunakan obat sesuai dengan resep dokter. Ada penggunaan obat, ada yang 3x1 atau tiap 8 jam. 3x1, kalau yang 2x1 berarti tiap 12 jam. Ada yang 1x1 berarti tiap 24 jam. Gunakan obat sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Simpan obat sesuai dengan suhu penyimpanan. Dengan suhu penyimpanan dan sesuai yang tadi yang kita bahas tadi, lihatlah kembali masa kadaluarsa obat dan BUD obat tersebut. Kemudian kalau seandainya ada obat yang sudah rusak, sudah melewati masa BUD, masa kadaluarsa, buanglah obat dengan cara yang benar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk yang tablet, dikeluarkan semua obat. Ketika obat sudah rusak atau sudah lewat BUD dan masa kadaluarsanya, dikeluarkan dari kemasan primernya, digunting agar dia berubah bentuk. Yang tablet dihancurkan, dicampur dengan ampas kopi atau tanah, kemudian ditaruh di satu wadah tertutup, dan itu bisa dibuang di sampah rumah tangga. Kalau yang untuk yang sirup, dikeluarkan atau dicampur air dengan obat yang ada di dalam botol. Setelah kemasan labelnya itu dikeluarkan dari botol, kemudian botolnya itu bisa dibuang di sampah rumah tangga. Jadi jangan lupa yang tadi ya, dagu sibu. Dagu sibu, iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Julita sudah mau hadir di Ruang Kesehatan. Jadi sangat menarik sekali pemirsa pembicaraan kita terkait BUD ini ya. Terima kasih, sukses selalu ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali lagi ya pemirsa. Tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.
Salam sehat, sehat itu investasi. Ayo kita hidup sehat. Sampai jumpa.